Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kak Rahma, jumpa lagi di channel YouTube Kak Rahma Suri Rahma. Di video kali ini Kak Rahma akan membahas tentang anggrek Phalaenopsis lagi, atau dikenal juga dengan sebutan anggrek bulan, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat anggrek bulan Kak Rahma udah mulai bermekaran, walaupun ada beberapa tanaman yang belum bermekaran, tapi spek bunganya jelas sudah terlihat ya teman-teman. Di antara para anggrek bulan lainnya, Kak Rama paling seneng nih yang warna putih seperti ini nih teman-teman. Ini dari dulu tuh Kak Rama suka banget yang warna putih, cakep banget. Dan anggrek bulan itu kalau misalnya medianya pas, pemupukannya pas, dia tuh rajin berbunga. Video sebelum ini tentang anggrek kan Kak Rama pernah tuh tunjukkan ke kalian mengganti media tanam ke tepes kelapa itu dari arang. Dan Kak Rama perhatikan di antara perbandingan arang kayu ya kemarin itu, antara arang dan tepes kelapa itu bagus banget yang memakai media tanam tepes kelapa teman-teman. Kenapa? Karena dia terjaga kelembabannya, jadi kita nggak mesti harus menyiram setiap hari. Kita bisa karena dia benar-benar mengikat air. Tapi kalau misalnya si arang itu nggak cocok di tempat yang Kak Rama tepati gitu. Kecuali kalau Kak Rama tuh rajin menyiramnya, itu bagus banget ya teman-teman. Tapi berhubung kalau misalnya anggrek, Kak Rama kan di sini panas, kami tinggalnya di pesisir, jadi itu cuacanya tuh agak panas, seringnya tuh hujan agak jarang ya, kecuali baru-baru ini tuh sering hujan, tapi seringnya tuh panas teman-teman. Jadi media tanamnya tuh lebih cepat mengering, makanya waktu udah Kak Rama menggantikan ke tepes kelapa, dia itu lebih mengikat air dan lebih sehat gitu. Kalian bisa perhatikan ini di belakang karena juga ada beberapa anggrek itu udah banyak arang kosong, cuman tinggal ini. Pernah yang Kak Rama kasih tahu ke kalian itu yang daunnya itu udah jelek gara-gara digantung suami Kak Rama tuh di depan rumah, jadi terkena cahaya mataharinya tuh langsung teman-teman. Jadi daunnya tuh kalian abaikan aja, kalian bisa fokus ke tanaman, ke si bunga teman-teman. Jadi ini perawatan ala Kak Rama ya. Jadi kalian bisa ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Oke. Nah, kalian lihat ini ada yang belum mekar, ini ada beberapa yang udah mekar, ini juga belum habis mekar yang ungu. Ini speknya masih kecil, itu sebelah sana juga spek udah keluar. Dan tanaman vanda, anggrek vanda kalian ada lihat tadi yang Kak Rama punya kan dua teman-teman, itu juga udah mulai mengeluarkan bunga. Itu selain media tanam, jadi kalau misalnya anggrek bulan oke lah ada bantuan dari media tanam. Sementara kalau anggrek vanda kan dia cuman siram-siram pakai air gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya biar rajin berbunga itu gimana sih Kak gitu kan, poin penting kita pelihara anggrek, kita kan butuh bunganya teman-teman, bukan butuh di daunnya. Walaupun daunnya juga penting kan, maksudnya gini, kita kalau misalnya daunnya aja subur banget gitu tapi nggak ada berbunga kan kita kecewa juga teman-teman. Jadi selain di daun, kita juga hal yang paling penting untuk kita tanam anggrek bulan itu adalah anggrek khususnya itu adalah untuk membungakannya gitu. Kan sering tuh udah kita belinya dalam keadaan berbunga, tapi anggrek kita nggak kunjung mau berbunga lagi. Nah, solusinya kalau misalnya ala Kak Rahma teman-teman, itu pertama yang harus kalian perhatikan adalah penempatan. Kalau penempatan anggrek ini kita hanya membutuhkan sedikit cahaya matahari. Kalau Kak Rama sih gini, cahaya mataharinya tuh sekitar 30% dan teduhnya itu sekitar 70% gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita buat 50-50 aja, ini buktinya daunnya gosong, nggak cantik. Walaupun nanti dia akan tumbuh keluar bunga, tapi dia nggak cantik. Tapi kalau misalnya kita 30-30, ini daunnya akan sehat. Ini kotor gara-gara kena ini ya, kayu, serbuk kayu tuh udah nempel, jadi belum Kak Rama cuci.
Nah, ini adalah bagian anggrek vanda Kak Rama, teman-teman. Dia tuh tekstur bunganya tuh lebih tebal, lebih cantik, lebih tahan lama teman-teman. Mungkin karena tangkai bunganya tuh dia lebih gede dan bunga itu lebih tebal. Itu yang Kak Rama sukai dari si vanda. Ini dua-duanya mau berbunga. Ini udah mengeluarkan spek juga. Dan walaupun Kak Rama nggak suka bagian akarnya sebenarnya, karena dia terlalu menjuntai-juntai seperti ini teman-teman. Ini kalian lihat, terlalu berjuntai-juntai. Nah, kalau kalian tanyakan, Kak, penyiramannya itu seperti apa sih? Jadi penyiraman pada anggrek baik bulan maupun vanda itu sama bagi Kak Rama. Kita harus menyiramnya setiap hari kalau di tempat kami ya, tapi kalau misalnya kalian terlalu lembab dikurangi nanti biar enggak terjadi pembusukan akar. Jadi kalau di tempat tuh yang agak panas itu kita harus menyiramnya tuh cukup sehari sekali teman-teman. Cantik banget teman-teman, Masya Allah. Jadi dari bertanam anggrek itu giliran berbunga kita tuh kayak merasa berhasil banget gitu untuk membungakannya kembali. Karena ada juga kalau misalnya walaupun kita beli dulu dalam keadaan berbunga, tapi kalau kita nggak merawatnya benar-benar itu bisa aja dia nggak mau berbunga lagi gitu ya kan teman-teman. Nih kalian lihat tangkainya itu sehat banget kan akarnya. Dan teman-teman, anggrek juga perlu penambahan nutrisi dari pupuk ya. Jadi di sini kalau kalian penasaran Kak Rama pakai pupuk anggrek apa sih gitu kan? Di sini Kak Rama menggunakan pupuk Osmocote teman-teman. Ini pakainya tuh gampang banget karena dia tuh hanya perlu kita memakainya tuh sekitar 6 bulan sekali gitu. Jadi ini khusus untuk pembungaan ya. Sebenarnya nggak mesti di anggrek aja, kalian bisa menggunakan untuk di tanaman-tanaman lain yang khusus yang berbunga dan berbuah gitu. Karena kalian bisa lihat ini unsur N-nya kecil, P-nya 13, sedangkan unsur K-nya tuh sekitar 25 teman-teman. Ini bagus banget untuk pembungaan. Jadi Kak Rama juga memberikan pupuk Osmocote ini di tanaman anggrek. Jadi pemakaiannya tuh nggak perlu banyak. Nih kalian lihat di sini di pot ini udah Kak Rama kasih ya pupuknya. Itu sekitar 10 butir boleh gitu teman-teman. 10 butir pun sebenarnya udah banyak banget. Jadi kalian boleh sekitar 6 sampai 10 butir ya. Ini sementara untuk daunnya itu Kak Rama tetap pakai gromor teman-teman. Jadi biar dia tuh merangsang pertumbuhan daun-daun baru. Nih. Ini kita pakai gromor langsung disemprot ya. Kalau untuk pembungaan itu Osmocote Kak Rama pakai. Dan di bagian anggrek vanda, kalau kalian bingung, kalau misalnya anggrek ini kan ada medianya, sementara kalau vanda kan enggak ada medianya. Jadi sekarang akan Kak Rama tunjukkan ke kalian bagaimana cara Kak Rama menggunakan di anggrek vanda. Ini teman-teman, yang harus kita butuhkan itu kalau untuk anggrek vanda itu pupuk Osmocote dan kertas kasa. Di sini Kak Rama memiliki kasa yang kemarin itu untuk Kak Rama pakai untuk membersihkan pusar anak Kak Rama teman-teman. Ini kain kasanya ya. Terus kita beri sedikit pupuk, dia dalamnya tuh gini. Ini yang udah Kak Rama pakai. Jadi pakainya tuh sedikit banget. Kalian kalau misalnya mau pakai yang untuk aglonema, dia ada juga itu yang unsur N-nya lebih tinggi. Jangan kalian pakai yang unsur K-nya lebih tinggi gitu teman-teman. Jadi nanti kalau kalian pakai yang unsur K lebih tinggi, aglonema kalian tuh rajin berbunga, jadinya nggak cantik. Nih, jadi kita ambil beberapa butir. Pupuk ini nggak mahal teman-teman, dia cuman sekitar 35. Yang itu entahlah, mungkin setiap daerah nanti kan berbeda biayanya.
Nah, kita memberikan itu sekitar berapa butir nih? Karma pakai 7, Karma pakai 10 butir ya. 7, 8, 9, 10. Oke. Nih. Seperti ini teman-teman. Terus kita gulung. Ini Karma ditemani sama Nurin. Kita gulung. Nanti ini kita ikat ya. Kita gulungnya tuh seperti ini. Kalian nampak masih kan? Ini kalian nampak masih? Sekarang bagian yang udah kita gulung dengan kasa tadi, sebenarnya kasanya nih terlalu besar. Udah tumpah teman-teman. Nih, kasa kita bisa mengikatnya di bagian akar. Bukan di batang ya, di bagian akarnya aja. Ini ala Kak Rahma ya. Kak Rahma biasa memberikan pupuk yang gini. Jadi sekitar 6 bulan nanti baru diganti karena dia tuh lama habisnya. Kayak nanti kosong terus. Itu teman-teman. Terus jangan lupa disiram tiap hari. Baiklah teman-teman, Kak Rahma rasa sekian dulu video Kak Rahma tentang bagaimana cara membungakan anggrek biar rajin berbunga. Semoga bermanfaat dan kalian terinspirasi dan terhibur teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada cara yang lebih praktis, kalian bisa komen ya, bagi-bagi rahasia ke teman-teman kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.